Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda dari Pendidikan Biologi semester 3. Ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah tentang peta konsep pergiliran keturunan pada tumbuhan. Pertama, metagenesis Bryophyta atau tumbuhan lumut. Spora lumut yang telah masak apabila jatuh di tempat yang cocok, umumnya lembab, maka akan tumbuh menjadi tunas lumut atau protonema. Protonema selanjutnya akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Setelah dewasa, tumbuhan lumut akan menghasilkan gamet berupa antheridium atau gamet jantan yang menghasilkan spermatozoid, dan archegonium, gamet betina yang menghasilkan ovum. Pada saat inilah fase tumbuhan lumut tersebut disebut generasi gametofit, karena telah menghasilkan gamet atau sel kelamin. Apabila terjadi pembuahan, maka akan dihasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi sporogonium, badan penghasil spora. Pada fase inilah tumbuhan lumut disebut sebagai generasi sporotofit karena telah menghasilkan spora. Kedua, metagenesis dari tumbuhan paku yang menggunakan homospora. Spora dulu menghasilkan spora haploid. Kemudian dengan pembelahan mitosis, spora mengalami pematangan menghasilkan protalis atau protalium atau gamet. Protalus atau protalium kemudian berkembang menjadi dua, yaitu menghasilkan jenis gamet archegonium yang berkembang menjadi sel ovum atau sel telur, dan antheridium yang berkembang menjadi sel spermatozoid. Protalis ini merupakan fase gamet. Kemudian terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum, sehingga terbentuklah zigot yang diploid, fase sporofit. Zigot akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa akan menghasilkan sporagonium, lagi dan siklus metagenesis akan berjalan lagi. Metagenesis tentang tumbuhan paku dan spora. Pada fase gametofit, spora yang dihasilkan memiliki jenis dan ukuran berbeda, yaitu mikrospora dan makrospora. Mikrospora nantinya akan membentuk mikroprotalium dan menghasilkan spermatozoid pada antheridiumnya, sedangkan makrospora akan membentuk makroprotalium dan menghasilkan sel telur pada acregoniumnya. Sama halnya dengan metagenesis atau metagenesis paku homospora. Sel telur dan spermatozoid yang bertemu akan membentuk zigot dan yang diploid. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku dan dapat membentuk dua jenis sporofit yang berbeda, yaitu mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil akan menghasilkan sel indukan betina melalui mikrosporagium, dan makrosporofil akan menghasilkan sel indukan jantan melalui makrosporagium. Kedua sel indukan tersebut kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya. Prosesnya berulang kembali. Yang keempat, metagenesis spermatophyta atau tumbuhan gimnosperm. Tumbuhan gimnosperm menghasilkan heterospora, yaitu berupa mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit, gametofit jantan, dan berisi sel buksari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megametofit, gametofit betina. Pada bakal biji megaspora terdapat struktur liang biji, mikrofil, dan kantong terbuksari
sporen trachea yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan, serbuk sari melekat pada bakal biji. Selanjutnya, sperma bergerak menuju sel telur melalui buluh serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh pada tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Genesis spermatopita tumbuhan Angiosperm. Bunga pada tumbuhan sporofit memiliki benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari dan kepala sari yang biasanya terdiri dari 4 kotak sari, mikrosporangia. Di dalam mikrosporangia terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan mikrospora yang haploid. Mikrospora ini mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan gametofit jantan berupa butir serbuk sari. Bila terjadi penyerbukan, serbuk sari akan berkecambah menjadi buluh serbuk sari. Inti buluh serbuk sari akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Membelah lagi secara karyokinesis sehingga membentuk 2 inti, yaitu 1 inti sel sperma 1 dan 1 inti sel sperma 2. Tahap petik sampai terbentuknya sel telur. Bunga pada tumbuhan sporopit memiliki putik yang merupakan alat kelamin betina. Salah satu bagian putik adalah bakal buah yang di dalamnya terdapat bakal biji, megasporangia. Pada megasporangia terdapat sel induk megaspora. Sel induk megaspora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan 4 sel megaspora, yaitu sel megaspora hidup, sedangkan 3 lainnya akan mengalami degenerasi atau mati. Megaspora yang hidup akan membentuk gametofit betina atau disebut juga kantung embrio. Inti sel kandung embrio membelah 3 kali berturut-turut secara mitosis, menghasilkan 8 inti yang akan tumbuh menjadi 1 ovum atau sel telur, 2 sinergid, 3 antipoda, dan 2 inti polar yang bersatu, disebut inti kandung lembaga sekunder. Sinergid dan antipoda adalah inti cadangan yang akan menghilang setelah terjadi pembuahan. Ilmuwan belum mengetahui fungsi spesifik dari sinergid dan antipoda sehingga masih diteliti sampai saat ini. Tahap pembuahan sampai membentuk biji. Pada angiosperm terjadi pembuahan ganda seperti dijelaskan sebagai berikut. Pembuahan pertama terjadi antara sel telur dengan sel sperma 1, menghasilkan zigot dan bersifat diploid yang akan berkembang menjadi embrio. Pembuahan kedua terjadi antara inti kandung lembaga sekunder dengan sel sperma 2, menghasilkan endosperma yang bersifat triploid dan berproses sebagai cadangan makanan bagi embrio. Embrio, endosperma, dan selaput biji akan membentuk biji. Ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membantu pemencaraannya. Biji yang terletak di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman atau sporofit baru. Dan siklus angiosperm ini akan terus berulang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.